Kadang kita mikir, apa yang harus kita lakuin biar orang yang dulu nyakitin kita sadar? Haruskah kita balas dendam? Haruskah kita lempar kata-kata pedas biar dia merasa apa yang pernah kita rasain? Jawabannya, enggak. Karena tanpa kamu sadari, tanpa kamu perlu ngeluarin tenaga sedikit pun, dia sudah dihukum oleh sesuatu yang jauh lebih berat, kenangan dan ketulusanmu dulu. Kenapa? Karena ketulusan yang pernah kamu kasih, perhatian yang dulu selalu ada, dan cinta yang pernah dia sia-siakan, itu justru sekarang berubah jadi siksaan batin buat dia. Setiap malam dia mungkin terlihat tenang, tapi pikirannya selalu dipenuhi pertanyaan. Kenapa saya dulu segitu bodohnya ninggalin orang yang tulus kayak kamu? Dan disinilah letak kekuatanmu. Kamu enggak perlu membalas, enggak perlu nunjukin amarah, enggak perlu cari cara buat bikin dia tersiksa. Karena waktu dan penyesalan sudah lebih dulu bekerja untukmu. Dia akan dihantui rasa bersalah, ditelan oleh kesepian, dan akhirnya sadar bahwa enggak ada lagi yang bisa ngisi ruang kosong di hidupnya kayak kamu dulu. Jadi tenang aja, nikmati hidupmu sekarang. Biarkan dia menanggung beban dari pilihannya sendiri. Ingat, diam dan ketenanganmu lebih menyakitkan daripada 1000 kata-kata marah. Dan di video kali ini kita bakal bahas dalam tentang kenapa kamu enggak perlu balas dendam dan gimana ketulusanmu yang dulu bisa jadi senjata paling ampuh untuk bikin dia menyesal seumur hidupnya. Jadi tonton sampai habis, jangan skip, karena setiap menitnya bakal bikin kamu sadar kalau kamu sebenarnya sudah menang tanpa perlu melakukan apapun. Kalau kamu relate sama cerita ini, jangan lupa kasih like, komen pengalamanmu di bawah, dan share ke orang-orang yang butuh motivasi biar mereka juga sadar bahwa ketulusan enggak pernah salah arah. Subscribe juga channel ini Ilmu Daya Tarik, supaya kamu enggak ketinggalan konten yang bisa bikin hati dan pikiranmu lebih kuat setiap harinya. Pernah enggak ngerasa kayak orang yang dulu ninggalin kamu sekarang malah kayak dihantui oleh masa lalu yang dia buat sendiri? Itu bener banget, karena kenangan tentang ketulusanmu bakal jadi luka batin yang enggak pernah sembuh buat dia. Dia mungkin sekarang punya orang baru. Dia mungkin ketawa di depan banyak orang, pura-pura bahagia, nunjukin ke dunia kalau hidupnya baik-baik aja. Tapi begitu dia sendirian, begitu lampu kamar mati, yang muncul itu bukan tawa. Yang muncul adalah bayangan kamu, bayangan tentang perhatianmu, kesabaranmu, dan ketulusanmu yang enggak pernah dia dapetin lagi dari siapapun. Dan kamu tahu apa yang bikin ini jadi hukuman? Karena semakin dia mencoba melupakan, semakin kuat kenangan itu menjerat. Itu kayak racun yang pelan-pelan masuk ke dalam pikirannya. Setiap momen manis yang pernah kamu kasih justru berubah jadi siksaan karena sekarang dia sadar. Dia nggak bakal pernah bisa ngulangin itu lagi. Kamu tahu kenapa? Karena manusia itu cenderung baru sadar setelah kehilangan. Dulu, waktu kamu masih ada, dia ngerasa itu biasa aja. Dulu perhatianmu dianggap sepele. Dulu ketulusanmu dianggap hal yang murah. Tapi sekarang, setelah kamu pergi, semua yang pernah kamu kasih justru terasa mahal banget. Bahkan lebih mahal daripada apapun yang dia punya sekarang. Bayangin, di kepalanya dia terus ditanya oleh hatinya sendiri. Kenapa aku dulu segitu bodohnya? Pertanyaan itu berulang-ulang datang. Dia bisa nutupin dari dunia luar, tapi dia nggak bisa nutupin dari hatinya sendiri. Dan itu adalah penjara tak terlihat. Kamu nggak perlu teriak. Kamu nggak perlu nunjukin kalau kamu sakit. Kamu nggak perlu balas dendam. Karena setiap kenangan yang pernah kamu kasih, sekarang jadi pisau yang terus menusuk dia tanpa henti. Disinilah letak kekuatanmu. Ingat, kenangan dan ketulusanmu adalah hukuman alami. Kamu enggak perlu bergerak. Kamu enggak perlu ngomong. Dia sendiri yang bakal kelelahan melawan pikirannya. Jadi kalau sekarang kamu masih bertanya-tanya, kenapa dia enggak merasa bersalah? Percaya,
Dia sudah dihukum dengan cara yang paling menyakitkan, dihantui oleh kenanganmu setiap hari. Poin 2. Rasa bersalah yang terus menghantui. Kalau di poin pertama kita bahas tentang kenangan yang enggak bisa dihapus, sekarang kita bahas satu hal yang lebih dalam lagi. Rasa bersalah. Dan percayalah, rasa bersalah itu jauh lebih menyiksa daripada sakit fisik. Tahu kenapa? Karena rasa bersalah itu enggak bisa dilariin. Mau dia senyum di depan banyak orang, mau dia update story kelihatan bahagia, mau dia sibuk dengan aktivitas baru, semuanya cuma topeng. Begitu malam datang, begitu dia sendiri, rasa bersalah itu balik lagi. Makin kuat, makin menghantam. Setiap kali dia ngelihat pasangan barunya, setiap kali dia ketemu orang lain, di kepalanya selalu muncul perbandingan. Kenapa dulu aku nyakitin orang yang paling tulus itu? Kenapa aku buang orang yang paling sabar itu? Pertanyaan kayak gini, itu nggak akan berhenti. Dan makin dia coba ngelupain, makin dalam rasa bersalah itu menusuk. Sekarang, kamu nggak perlu repot-repot balas dendam. Karena hidup udah ngasih hukuman yang paling tepat buat dia. Dia dipaksa berhadapan sama rasa bersalah setiap hari. Dia mungkin bisa lari dari semua orang, tapi dia nggak bakal bisa lari dari dirinya sendiri. Itulah kenapa rasa bersalah adalah penjara tak kasat mata. Enggak ada jeruji, enggak ada rantai, tapi ikatannya jauh lebih kuat daripada apapun. Dan kamu tahu apa yang lebih nyakitin lagi buat dia? Fakta bahwa dia enggak bisa minta maaf, enggak bisa narik kata-kata kasarnya dulu, enggak bisa ngulang semua momen, dan enggak bisa lagi balik ke titik awal. Semua sudah terlambat. Justru disitulah keadilan bekerja. Kamu diam, kamu cuek, kamu fokus sama diri sendiri. Tapi di balik itu, dia tersiksa oleh pikirannya sendiri. Itulah karma yang nyata. Karena pada akhirnya, bukan amarahmu yang bikin dia jatuh, tapi rasa bersalahnya sendiri yang jadi racun paling mematikan. Ingat, kadang balas dendam terbaik bukanlah membalas dengan kemarahan, tapi dengan diam. Karena diammu itu menciptakan ruang kosong yang diisi penuh oleh rasa bersalahnya sendiri. Dan ruang itu enggak pernah berhenti menekan sampai dia benar-benar hancur di dalam. Poin 3. Kebahagiaanmu sendiri adalah hukuman paling halus untuk. Dia dengerin baik-baik, bro. Yang paling bikin orang menyesal bukan teriak-teriak atau pengakuan di depan publik. Itu cuma ledakan. Yang benar-benar meresap ke dalam tulang adalah melihat orang yang pernah mereka sakiti hidup dengan tenang dan bahagia tanpa mereka. Kebahagiaanmu bukan sekadar senyum di foto. Itu adalah bukti hidup yang berbicara. Kamu bisa berdiri tegak. Kamu bisa tertawa lagi. Kamu bisa jatuh cinta lagi pada hal-hal yang membuatmu tumbuh. Bukan pada drama yang pernah dia ciptakan. Bayangin, dia scroll medsos. Lihat kamu lagi liburan singkat yang menenangkan. Lihat kamu ketawa lepas sama teman baru yang tulus. Lihat kamu kerja keras lalu menuai hasilnya. Itu bukan sekadar post. Itu adalah story berulang yang memasukkan fakta ke otaknya. Dia baik-baik saja, bahkan lebih baik. Fakta itu jauh lebih pedih dari kalimat maaf 1000 kali. Karena maaf bisa jadi kata, bisa direncanakan. Tapi bahagia itu konsekuensi jangka panjang dari proses yang nyata dan terlihat. Kebahagiaanmu juga meruntuhkan narasi yang dulu dia bangun di kepalanya. Dulu dia mungkin menjustifikasi perbuatannya. Dia akan baik-baik saja. Atau, dia selalu menemukan jalannya. Ketika dia melihat kamu benar-benar menemukan jalannya, bukan sebatas kata-kata, tapi tindakan konsisten. Bangun pagi, kerja, olahraga, kumpul sama orang yang menghargai. Dia paham itu bukan kebetulan. Itu hasil kerja. Itu bukti bahwa apa yang dia sia-siakan bukan barang yang bisa diganti dengan omongan manis. Dan kesadaran itu muncul perlahan setiap kali dia melihat kamu berderet pengalaman baru yang dulu dia anggap remeh. Lebih dalam lagi,
Kebahagiaanmu mematikan ritual penolakan dirinya. Ketika seseorang menyepelekan ketulusan, mereka berharap orang tersebut akan rapuh, akan kembali, akan memberikan validasi melalui rasa sakit. Tapi ketika kamu menolak jadi sumber validasinya lagi, ketika kamu memilih untuk menyembuhkan diri dan membangun keseharian yang penuh makna, kamu memaksa dia melakukan satu hal yang paling menakutkan, merenung. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa bukan hanya kehilangan, tapi juga penilaian ulang terhadap dirinya sendiri sedang terjadi. Kenapa aku dulu tega? Bukan lagi pertanyaan yang lewat. Itu menjadi suara yang menetap di kepalanya. Praktisnya bro, kebahagiaanmu bekerja di banyak level. Di level fisik, dia melihat perubahan yang jelas. Kamu lebih rapi, lebih sehat, lebih energik. Di level sosial, dia melihat kamu punya lingkungan yang mendukung. Orang yang sayang padamu karena siapa kamu, bukan karena apa yang pernah kamu beri. Di level emosional, dia melihat kamu nggak lagi terseret drama, tapi memilih kualitas hidup. Semua lapisan itu bersatu jadi bukti yang tak terbantahkan. Kehilanganmu bukan sekadar sebuah kejadian, melainkan sebuah kesalahan besar yang meninggalkan implikasi panjang. Nah, yang paling sulit bagi dia adalah rutinitas harianmu yang jadi pengingat terus-menerus. Setiap story tentang kopi pagi, setiap update tentang pencapaian kecil, setiap tawa bareng teman, itu semua hakikatnya adalah bukti bahwa hidupmu bergerak maju. Dia mungkin berusaha sibuk, mungkin berpura-pura, tapi nggak ada yang bisa meniru ketulusan dan proses yang ada di balik senyummu. Ketulusan itu bukan sekadar gestur, itu cara kamu hidup. Dia bisa meniru gaya, tapi bukan pengalaman batin dan hasil kerja yang membuatmu bahagia. Ingat juga bro, kebahagiaan yang bikin dia tersiksa bukan kebahagiaan yang posesif atau pamer. Malah sebaliknya. Yang paling menyakitkan adalah kebahagiaan yang tulus, tenang, tanpa agenda, yang tidak menuding, tidak mendramatisir, dan tidak berharap untuk diakui olehnya. Karena kebahagiaan yang memaksa dia menilai ulang dirinya sendiri adalah kebahagiaan yang tidak mencari pengaruh. Dia cuma terkejut ketika menyadari bahwa apa yang dulu ia anggap remeh, sekarang menjadi alasan mengapa dirinya merasa kosong. Poin 4. Diam dan ketulusanmu yang lalu adalah bayangan yang selalu menghantuinya. Bro, ada hal yang sering banget dilupain orang ketika patah hati. Ketulusan itu nggak pernah benar-benar hilang. Waktu kamu tulus ngasih perhatian, waktu kamu sabar nerima kekurangannya, waktu kamu rela berkorban bahkan ketika nggak dihargai, semua itu terekam. Saat itu mungkin dia nggak ngeh, mungkin dia anggap itu biasa, mungkin malah dia remehkan. Tapi justru itulah yang bikin hari-harinya sekarang terasa berat. Karena memori tentang ketulusanmu muncul di saat-saat sepi, ketika nggak ada orang lain yang bisa menyaingi standar itu. Bayangin dia lagi duduk sendiri, mungkin lagi scroll HP tengah malam. Tiba-tiba kepikiran hal-hal kecil, cara mengingetin dia makan, cara menahan marah biar nggak bikin ribut, cara mengasih ruang walau lu pengen diperhatiin. Semua detail kecil itu bro, sekarang jadi tusukan halus yang nggak bisa dia tolak. Kenangan-kenangan itu muncul tanpa diundang, muncul tanpa kontrol, dan justru semakin kuat karena dia dulu gagal menghargai. Kamu tahu apa yang paling menyiksa? Itu bukan rasa bersalah sesaat, tapi rasa bersalah yang datang berulang. Setiap kali dia ketemu orang baru, refleks otaknya bakal ngebandingin. Kenapa rasanya beda? Kenapa nggak ada yang setulus itu lagi? Bahkan, kalaupun dia dapat pasangan baru, cepat atau lambat, perbandingan itu akan bikin dia sadar. Dan sadarannya lebih sakit daripada kehilangan itu sendiri. Karena ternyata, kebahagiaan yang kamu tawarkan dulu nggak bisa dibeli dengan hal lain. Diam kamu hari ini, tanpa sindiran, tanpa balasan, tanpa usaha,
untuk bikin dia nyesel secara langsung. Justru jadi penguat dari kenangan itu. Kamu nggak nambahin bensin ke apinya. Kamu malah bikin apinya membakar dirinya sendiri. Karena kamu diam, pikirannya punya ruang untuk memutar ulang masa lalu. Kalau lu masih marah, dia bisa defensif. Kalau kamu masih ribut, dia bisa merasa punya alasan buat ngebales. Tapi karena kamu diam, dia nggak bisa bersembunyi. Yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa dulu ada seseorang yang tulus, yang rela, yang sabar, dan dia melepasnya. Ingat bro, manusia itu sering baru sadar nilai sesuatu setelah hilang. Dan kesadaran itu nggak datang barengan dengan kehilangan. Kesadaran itu datang berangsur-angsur. Hari ini mungkin dia lihat kamu makin tenang, makin kuat. Besok mungkin dia ingat satu momen kecil yang bikin dia nyesek. Lusa mungkin dia dengar lagu atau lihat tempat yang mengingatkan dia sama kamu. Potongan-potongan itu, sedikit demi sedikit, berubah jadi penjara kenangan. Dan kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Dia yang ngebangun penjara itu sendiri. Ketulusanmu dulu ibarat cermin bro. Cermin yang memantulkan siapa dirinya ketika bersama kamu. Kalau dulu dia nyakitin, kalau dulu dia ngecewain, maka sekarang setiap kenangan tentang ketulusanmu jadi refleksi yang pahit. Kenapa aku begitu jahat sama orang yang segini tulusnya? Pertanyaan itu nggak bisa dia hapus, meski dia coba lari, meski dia coba nutupin dengan kesibukan. Karena semakin dia sibuk, semakin sepi hatinya saat semua itu reda. Dan di saat itulah kenanganmu nyelip tanpa permisi. Bagi dia, kamu nggak sadar bro, kalau kebahagiaan kamu hari ini jadi semacam pisau yang menusuk batinnya. Dulu dia terbiasa ngelihat kamu rapuh, kamu nangis, kamu bertahan meski sakit. Tapi sekarang, ketika kamu bisa senyum tanpa dia, bisa tertawa tanpa bayangannya, itu justru jadi bukti bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang dia kira. Dan di titik itu, dia sadar. Bukan kamu yang kehilangan dia, tapi justru dia yang kehilangan sosok yang paling tulus dalam hidupnya. Poison, waktu adalah pengkhianat baginya, sahabat bagimu kamu lihat. Waktu nggak pernah bohong. Waktu yang sama yang bikin kamu dulu sakit, sekarang justru jadi obat. Dan waktu yang sama pula yang bikin dia semakin nyesel. Karena semakin hari berlalu, bukannya hilang, justru bayangan tentang kamu makin jelas. Dia berharap waktu bisa ngapus rasa bersalah, tapi yang ada waktu malah memperkuat luka batin itu. Sementara kamu yang sabar dan ikhlas, makin hari makin damai. Poin 7. Setiap perbandingan adalah azab untuk. Dia manusia punya kebiasaan buruk, selalu membandingkan. Sekarang setiap kali dia ketemu orang baru, entah itu teman, pasangan, atau bahkan sekadar kenalan, tanpa sadar, dia bakal ngebandingin dengan kamu. Dan tragisnya, hampir nggak ada yang bisa nyentuh standar setulusan kamu. Perbandingan itu bukan cuma bikin dia kangen, tapi juga bikin dia sadar betapa bodohnya melepaskan seseorang yang tulus. Poin 8. Diam kamu adalah cermin yang memalukan. Setiap kali dia lihat kamu nggak marah, nggak benci, nggak sibuk ngejatuhin dia, itu justru bikin dia semakin merasa kecil. Karena diam kamu ibarat cermin. Cermin yang memantulkan betapa kejam dan nggak dewasanya sikap dia dulu. Kalau kamu masih teriak, dia bisa defensif. Kalau kamu masih nyindir, dia bisa pura-pura kuat. Tapi ketika kamu diam, nggak ada tamang lagi. Dia harus berhadapan dengan dirinya sendiri. Poin 9. Semesta. Selalu balikkan keadaan, percaya sama saya bro. Roda itu berputar. Kamu yang dulu ditinggalkan, sekarang justru dapat kekuatan. Kamu yang dulu dianggap nggak berharga, sekarang justru bersinar. Dan dia yang dulu merasa paling benar, sekarang dihantui rasa bersalah yang nggak bisa dia sembuhkan. Semesta nggak butuh kamu turun tangan buat ngebalas. Cukup kamu fokus pada hidup kamu.
maka waktu dan keadaan sendiri yang bakal jadi pembalasan paling elegan. Poin 10. Ketika kamu tenang, dia hancur perlahan. Pada akhirnya, kunci segalanya cuma satu. Tenang. Kamu nggak perlu marah, nggak perlu cari perhatian, nggak perlu ngebalas perlakuannya. Karena ketenangan kamu sendiri udah jadi bukti bahwa kamu udah menang. Semakin kamu tenang, semakin hidup kamu berproses. Semakin dia sadar bahwa dia kehilangan sesuatu yang nggak akan pernah bisa diganti. Dan itu adalah penyesalan yang akan terus dia bawa sampai kapanpun. Jadi bro, kamu nggak perlu sibuk mikirin cara balas dendam. Kamu nggak perlu buang energi buat nyakitin dia balik. Karena kenyataannya, dia sudah cukup tersiksa oleh sesuatu yang tidak bisa dia kembalikan lagi. Ketulusanmu, kesabaran yang dulu kamu berikan, perhatian yang dulu dia anggap biasa saja, dan cinta tanpa syarat yang dulu dia kira akan selalu ada. Hal-hal itu mungkin terlihat sederhana saat masih dimiliki, tapi ketika semuanya hilang, barulah seseorang menyadari nilainya. Dan saat hari itu datang, dia akan paham satu hal, bahwa tidak semua orang bisa digantikan. Biarlah kenangan itu menjadi ruang sunyi di dalam pikirannya, tempat di mana penyesalan perlahan berbicara. Sementara kamu tidak perlu menoleh ke belakang lagi. Teruslah berjalan, fokus pada hidupmu. Bangun kembali dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Karena dalam filosofi Stoik, kita belajar satu hal penting. Balasan terbaik bukanlah kemarahan, bukan pula dendam, melainkan ketenangan. Sebab ketika kamu memilih tenang, kamu sedang memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kedamaian dalam dirimu sendiri. Dan percayalah, dalam keheningan itulah semesta bekerja. Tanpa perlu kamu membalas apapun, hidup akan memberi pelajaran kepada setiap orang pada waktunya, termasuk kepada dia, yang kini mungkin sedang dihukum oleh rasa bersalahnya sendiri. Jika kamu merasa pesan ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Karena di channel Ilmu Daya Tarik, kita akan terus belajar memahami diri, hubungan, dan kehidupan dengan lebih bijaksana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya. Namun sebelum kamu benar-benar menutup video ini, ada satu hal yang penting untuk kamu ingat. Dalam hidup, tidak semua orang datang untuk tinggal selamanya. Sebagian orang datang hanya untuk mengajarkan kita sesuatu. Ada yang datang untuk memberi kebahagiaan. Ada yang datang untuk menguji kesabaran. Dan ada juga yang datang untuk menguatkan hati kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan siapa yang memilih pergi dari hidup kita. Kita juga tidak bisa memaksa seseorang untuk menghargai ketulusan yang kita berikan. Tapi kita selalu punya kendali atas satu hal yang paling penting. Bagaimana kita merespon semua itu? Apakah kita memilih tenggelam dalam penyesalan? Atau justru tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana? Karena pada akhirnya, kehilangan seseorang bukanlah akhir dari segalanya. Justru seringkali, kehilangan adalah cara hidup membuka ruang baru bagi kita untuk berkembang. Ruang untuk mengenal diri kita lebih dalam. Ruang untuk memperbaiki hal-hal yang dulu kita abaikan. Dan ruang untuk menjadi versi diri yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi jika hari ini kamu sedang belajar melepaskan seseorang, ingatlah bahwa kamu tidak sedang kalah. Kamu sedang bertumbuh. Dan setiap orang yang pernah pergi dari hidupmu, pada akhirnya hanya akan menjadi bagian dari cerita yang membentuk siapa dirimu hari ini. Tetap tenang, tetap berjalan, dan percayalah, hidup selalu punya cara membawa kita ke tempat yang lebih baik. Terima kasih sudah meluangkan waktumu untuk menonton. Dan ingat, ketenangan adalah bentuk kemenangan yang paling elegan. Sampai bertemu di video berikutnya di channel Ilmu Daya Tarik.